Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel teman bertualang. Di video ini saya mau review sebuah tenda lagi ya, yang saya beli di salah satu marketplace. Dia adalah Eiger Santalum 4P. Sebelum dibuka, saya jelaskan dulu ya teman-teman, spesifikasi dan fitur apa aja yang ditawarkan oleh Eiger dari tenda ini. Memiliki dimensi yang cukup luas untuk 4 orang, yaitu 240 x 60 plus 200 x 130 cm. Bagian fly atau outernya terbuat dari bahan polyester 190T dengan PU 2000 mm. Nah, ini yang cukup menarik dibahas ya teman-teman. Kenapa Eiger hanya membekali dengan PU 2000 mm? Padahal kan tenda-tenda zaman sekarang rata-rata sudah 3000 sampai 4000 mm ya teman-teman. Oke, sekarang kita skip dulu aja, nanti coba kita bedah lebih lanjut. Untuk bagian inner seperti biasa menggunakan kain mesh B3, dan untuk floornya masih menggunakan bahan terpal PE. Dan lagi-lagi framenya masih fiber ya teman-teman, dengan diameter 8,5 mm atau milimeter. Untuk fiturnya sendiri tidak ada yang menonjol ya dari tenda ini. Fiturnya masih sama seperti tenda kebanyakan, memiliki satu akses pintu masuk dan satu teras tenda. Dan satu lagi yang ditawarkan oleh Eiger, bahwa tenda ini memiliki perlindungan yang tahan terhadap cuaca hujan ataupun berangin. Dan dari spesifikasi dan fitur yang ditawarkan itu, Eiger ngebanderol tenda ini di harga Rp1.050.000. Oke teman-teman, itu tadi spesifikasi dan fitur dari tenda ini. Sekarang kita langsung buka aja tendanya. Packaging tenda ini memiliki ukuran 64 x 12 x 12 cm ya teman-teman. Cukup besar juga, tapi ini normal karena untuk floornya masih menggunakan terpal PE. Dan bobot tenda ini hanya 3,2 kg ya, jadi bisa dikatakan cukup ringan juga untuk tenda kapasitas 4 orang. Kemudian ini bagian dalam sarungnya ya teman-teman. Di sini ada label brand Eiger-nya dan ada label panduan pemasangan tendanya. Sekarang kita buka ya teman-teman tendanya. Kita cek apa aja kelengkapannya. Dan ini yang pertama ada pasak ya teman-teman. Kemudian ini framenya. Dan ini fly-nya atau outernya. Kemudian ini innernya. Pertama-tama kita cek dulu bagian pasaknya. Untuk materialnya seperti pasak kebanyakan ya teman-teman, terbuat dari besi atau stainless steel gitu. Dan ini dapat tali juga dan sudah reflektif talinya. Kemudian ini framenya teman-teman. Untuk materialnya dari fiberglass ya, dengan diameter 8,5 mm dan berasa kokoh juga ketika dipegang. Sepertinya nggak gampang patah ya. Lanjut ke bagian fly atau outernya. Untuk kainnya ini cukup tebal juga ya teman-teman, nampak berkualitas ketika dipegang dan cukup halus juga kainnya. Lalu ini ada buckle-nya untuk menyatukan outer ke innernya. Untuk buckle-nya cukup kokoh ya bahannya, namun untuk tali webbingnya ini lumayan tipis ya teman-teman. Dan untuk sambungan kainnya, jahitannya sudah disim tape seperti ini ya teman-teman, supaya nggak bocor ketika hujan. Dan untuk jahitannya juga cukup rapi, sudah menggunakan jahitan ganda seperti ini, jadi lebih kuat. Kemudian ini resletingnya ya teman-teman. Menurut saya agak tipis juga ya ini kepala resletingnya. Dan nggak ada logo Eiger atau YKK.
Mudah-mudahan sih nggak gampang patah ya untuk kualitasnya. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut ke bagian inner, saya mau melanjuti sedikit ya tentang PU. Kenapa Eiger hanya membekali outer ini dengan PU 2000 mm. Nah, jadi gini teman-teman, saya mau jelasin sedikit tentang apa itu PU. Jadi PU itu singkatan dari poliuretan ya teman-teman, yang berfungsi sebagai lapisan atau film pelindung untuk kain supaya menjadi kedap air. Nah, lalu apa sih angka mm di belakang PU? Nah, angka mm itu milimeter ya teman-teman. Jadi untuk mengukur seberapa kedap airnya suatu kain yang dilapisi PU diberikan peringkat mm. Dan semakin tinggi peringkat mm-nya akan semakin kedap air suatu kain. Misalkan tenda ini dibuat dengan kain polyester dengan PU 2000 mm. Artinya tenda ini mampu kedap air dalam kondisi hujan sebesar 2000 mm teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah berapa sih rata-rata curah hujan di Indonesia? Untuk lebih akuratnya silakan teman-teman googling sendiri ya. Tentunya bervariasi ya teman-teman, tergantung kondisi wilayahnya juga. Nanti setelah teman-teman tahu angka rata-rata curah hujannya, nanti teman-teman bisa nilai sendiri perkiraan kualitas dari outer tenda ini. Namun di luar itu semua pastinya banyak faktor untuk mengatakan kualitas tenda ini ya teman-teman, karena kita baru benar-benar bisa menilai setelah beberapa kali memakai tenda ini dalam kondisi hujan. Yang pasti kita juga tahu brand ini adalah brand yang sudah terkenal dengan kualitasnya. Semoga walaupun outer ini hanya dilapisi PU 2000 mm, tapi ada faktor lain yang mendukung seperti kualitas dari kain polyesternya itu sendiri atau kualitas dari PU-nya itu sendiri yang sudah diuji kekuatannya oleh brand ini. Kalau kita analogikan persis seperti dua HP yang berbeda merek dengan spek sama, tapi dengan brand tertentu yang sudah dikenal baik, pastinya lebih oke kualitasnya ya teman-teman. Oke, lanjut ke bagian inner dan floornya. Untuk floor atau alas tendanya masih menggunakan terpal ya teman-teman, dan cukup tebal juga, padat juga terpalnya. Untuk kelebihan floor yang masih menggunakan terpal ini, dia akan lebih kuat ya teman-teman, menahan benda-benda tajam. Jadi kemungkinan sobeknya itu kecil. Namun untuk kekurangannya sendiri, untuk tendanya jadi cukup berat ya teman-teman, dibanding floor yang menggunakan kain polyester seperti tenda-tenda ultralight yang lagi tren di zaman sekarang. Lalu untuk bahan innernya seperti biasa, gabungan dua kain ya teman-teman. Ada kain lining seperti ini dan ada kain jaring seperti ini. Kain liningnya sepertinya bagus ya, nggak tipis tapi nggak tebal juga teman-teman. Dan ini kain jaringnya warna hitam ya, tidak seperti biasanya. Biasanya kebanyakan tenda pakai kain jaring warna putih ya teman-teman. Dan bahannya cukup tebal juga, nggak tipis ya. Untuk kepadatan jaringnya ini bagus ya teman-teman, sangat rapat. Dan pastinya untuk serangga kecil atau nyamuk ini nggak akan bisa masuk ya teman-teman. Namun sayangnya di bagian resleting innernya pun sama seperti outernya ya teman-teman, nampak tipis bahan kepala resletingnya dan nggak ada logo Eiger atau EKK juga. Tapi untuk daun resletingnya sih ini nampaknya kuat ya teman-teman, nggak berasa ringkih. Semoga aja resleting tenda dari Eiger ini awet ya teman-teman. Hanya saja memang biasanya tenda-tenda Eiger saya sebelumnya untuk bahan kepala resletingnya ini tebal ya teman-teman besinya. Namun yang saya suka dari inner ini, dia secara keseluruhan pakai bahan lining ya teman-teman. Hanya sedikit saja dipadukan dengan kain jaringnya. Jadi sudah pasti di ketinggian ini akan lebih hangat ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup reviewnya.
Mungkin di lain waktu saya akan coba review tenda ini kembali setelah beberapa kali pakai. Buat teman-teman yang mau beli tenda ini, saya juga cantumkan link pembeliannya di kolom deskripsi. Kalau teman-teman suka, silahkan di subscribe channel ini, dan kalau ada pertanyaan, silahkan teman-teman tanyakan lewat kolom komentar. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.